Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta serta penyaji dalam Islamic Religion Education Conference yang kami hormati. Perkenankan saya, Rusdi Sakyakirti Arifin, menyajikan hasil penelitian kami berjudul Implementasi Metode Ritme Otak, sebuah studi capaian pembelajaran dalam menghafal Al-Quran pada siswa Madrasah Aliyah Sunanul Husna Ciputat, Tangerang Selatan. Makalah ini merupakan hasil penelitian yang kami lakukan bersama, saya dan kolega saya, Bapak Busa Hadiar dan Saudari Safiratu Sahdiani. Kami berasal dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Seperti semua sudah kita pahami bersama, umat Islam seharusnya mampu menghafal Al-Quran, minimal hafal surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek untuk dipakai ketika sholat. Menghafal Al-Quran bukanlah fenomena yang asing karena sudah diwarisi sejak zaman para sahabat Nabi terdahulu. Belakangan ini, kemampuan siswa menghafal Al-Quran semakin menurun, termasuk di Madrasah Aliyah Sunanul Husna Ciputat, Tangerang Selatan. Rendahnya kemampuan menghafal Al-Quran ditengarai disebabkan oleh karena metode menghafal yang kurang bervariasi. Selain itu, belum ada metode khusus yang digunakan oleh sekolah untuk mempermudah siswa dalam menghafal Al-Quran. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode ritme otak. Seperti kita ketahui, ritme adalah irama yang mengesankan gerak. Beberapa ketukan yang terdapat pada ritme biasanya ada yang kuat, lama, pendek, dan lebih pelan dari yang lainnya. Jaringan otak manusia menghasilkan gelombang listrik atau ritme yang berfluktuasi, naik atau turun, seperti dikatakan oleh Prima. Selanjutnya, Frank mengatakan bahwa ritme otak mengacu pada pola aktivitas saraf massal pada otak yang terkait dengan perilaku tertentu, tingkat gairah, dan kondisi tidur. Selanjutnya, Andante menemukan dari hasil penelitiannya bahwa rangsangan audio visual pada otak dalam rentang theta dapat meningkatkan ingatan atau hafalan. Metode ritme otak adalah cara untuk menghafal dengan mengerahkan semua panca indera, baik itu gerak tangan, kepala, penglihatan, pendengaran, dan pikiran yang terfokus untuk menghafal, ditandai dengan memakai simbol huruf dan kode angka yang disertai dengan ritme atau nada alunan suara ketika pengucapan kalimat-kalimat tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Populasi penelitian ini berjumlah 244 orang, yaitu seluruh siswa Madrasah Aliyah Sunanul Husna. Sampelnya 40 siswa yang dibagi atas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan proporsi yang sama. Alat untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah dimulai dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Hipotesis dari penelitian adalah terdapat pengaruh metode ritme otak terhadap kemampuan siswa dalam menghafal Al-Quran. Secara statistik, hipotesisnya dapat diuraikan sebagai berikut. H0 itu terjadi jika rho sama dengan atau lebih kecil dari 0. Sementara H1 itu terjadi jika hasil hitungan atau rho itu lebih besar daripada 0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2 kali pengumpulan data, yaitu pertama dengan pretest dan post-test, didapatkan beberapa temuan sebagai berikut. Pada waktu pretest tentang kemampuan menghafal Al-Quran pada eksperimen,
pada kelompok eksperimen maupun kontrol didapatkan rata-rata pada kelompok eksperimen 48,2 rata-rata nilainya, sementara pada kelompok kontrol 46,85. T hitung 0,665 dan p-value-nya 0,510. Dari sini terlihat tidak berbeda secara signifikan hasil pretest dari kedua kelompok tersebut. Setelah diberi perlakuan, yaitu pada kelompok eksperimen diberi latihan dengan menggunakan metode ritme otak, sementara pada kelompok kontrol hanya diberi kesempatan untuk menghafal tanpa menggunakan metode tertentu. Setelah itu dilakukan post-test terhadap kemampuan mereka menghafal Al-Quran. Dari situ hasilnya pada kelompok eksperimen ditemukan rata-rata hasil nilainya adalah 51,1, sementara pada kelompok kontrol nilainya adalah 47,25. T hitungnya adalah 6,698, sementara p-value-nya 0,000. Dari sini kelihatan bahwa hasilnya terlihat berbeda secara signifikan. Dengan demikian, H1 dapat diterima, yaitu terdapat pengaruh signifikan penggunaan metode ritme otak terhadap kemampuan siswa menghafal Al-Quran. Dari hasil pengolahan tersebut, dari temuan penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa secara statistik, penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan metode ritme otak dalam membimbing siswa menghafal Al-Quran memberikan pengaruh positif, yaitu meningkatnya kemampuan siswa secara signifikan dalam menghafal Al-Quran. Hasil penelitian ini membuktikan pendapat Adante dan kawan-kawan bahwa rangsangan audiovisual dapat meningkatkan kemampuan otak dalam menghafal. Dalam hal ini menghafal Al-Quran. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa penggunaan ritme otak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan menghafal Al-Quran. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa metode ritme otak termasuk salah satu metode pembelajaran yang menyenangkan karena dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, khususnya dalam menghafal Al-Quran. Penggunaan metode ritme otak dapat meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran di seluruh aspek, yaitu tahsin, makhorijul huruf, tajwid, irama, dan kelancaran dalam melafazkan hafalan Al-Quran. Metode ritme otak dapat digunakan untuk pembelajaran Al-Quran berdampingan dengan metode-metode lain untuk meningkatkan capaian hasil pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya, penguasaan atas metode ritme otak ini dapat membekali guru dengan kemampuan menerapkan metode pembelajaran hafalan Al-Quran yang lebih bervariasi. Demikian, Bapak Ibu sekalian, paparan kami. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terakhir, saya akhiri. Nasrul minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.